jatuh. Ya jatuh terus nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Terus jalannya dipapak. Ya, 3 bulan ya. Ini cedera ACL. Nih. Nih, kita ada nih. Iya. Iya. Kita ada. Nah, nih. Ini ACL. Ini sakit sekali. Halo? Halo, Pak. Betul toh? Iya, Pak. Ya, terakhir nonton YouTube saya itu yang kakinya O itu. Kalau olahraga dengan kondisi ACL dipaksakan. Jadi mudanya ada, lansianya ada. Persis itu. Jadi kalau olahraga dipaksa ini kakinya akan bentuk O. Dua-duanya sehingga akan mengakibatkan kerusakan ligamen yang lain. Teman-teman ini sakit sekali. Nah ini enggak apa-apa. Tapi ini sakit ini. Oh. Cis. Apalagi ini ya, cis. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Ungaran ini dengan Mas siapa? Saya Ari. Ari. Iya. Ari Wicaksono. Ini Mas Ari ini mengalami cedera ACL sudah berapa lama? Kira-kira 3 bulanan, Pak. 3 bulan. Coba ceritakan cederanya ini. Cederanya pas main futsal tuh, Pak. Apa ya? Nggak ada benturan, nggak apa-apa. Tiba-tiba langsung berasa celeng gitu, Pak. Ya. Lututnya gitu. Malam. Terus langsung jatuh. Ya jatuh terus nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Terus jalannya dipapak. Ya. 3 bulan ya. Ini cedera ACL. Nih. Nih, kita ada nih. Iya. Iya. Kita ada. Nah, nih. Ini ACL. Jadi ini Mas Ari itu usia berapa? 37. Kerja ya? Kerja. Posisi capek kan? Iya. Ya. Teman-teman semua, ya, salah satu faktor penyebab cedera ACL itu adalah kecapean. Ya, menurut data itu usia produktif ya. Usia yang paling banyak itu yang mengalami cedera ACL itu 25 sampai 35. Itu paling banyak yang mengalami cedera ACL. Diakibatkan kasus seperti Mas Ari. Pagi, siang, sore kerja, malamnya hiburan. Betul kan? Iya. Tiba-tiba mak tak. Itu toh? Nah, inilah. Jadi faktor penyebab cedera ACL adalah kecapean. Makanya olahraga malam itu tidak disarankan. Ya, untuk istirahat, untuk regenerasi sel. Kan itu loh. Siangnya kerja, malam itu kerja. Sakit sekali. Ini betul Mas ya? Iya, Pak. Awalnya nggak percaya, nggak percaya. Ya, Pak. Ini Biasa, Pak. biasa ya, ini loh. Ini nggak saya balik-balik, ini kan loh. Ya, ini. Jadi selama 3 bulan kakinya sudah lembek, pindah yang kanan ini, sudah lembek. Jadi sudah mengalami atrofi. ACL ini untuk memastikan robek putusnya meniskusnya kena tidaknya perlu di MRI. Tapi dari hasil drawernya, hasil ciri-cirinya ini mengalami cedera ACL. Nah, cedera ACL itu memang jalan terakhir itu dengan direkonstruksi, itu dioperasi. Kalau tidak operasi 3L, hindari 3L, lari, lompat, loncat. Karena ini sakit sekali. Halo? Halo, Pak. Betul toh? Iya, Pak. Ini Biasa, Pak. biasa nih ya. Ya. Wah, ini baksonya tuh loh. Ya Allah. Jadi seseorang atau atlet mengalami cedera ACL akan berdampak apa? Menyisakan rasa nyeri. Karena di sini ada spasem. Yang kedua, masih ada trauma. Masih ingat tuh sakitnya? Gak bisa jalan berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu. Tersiksa.
Lumayan Pak. Wah. Udah bisa kerja Pak. Ini dipijit enggak? Pas dipijit enggak? Nggak Pernah? Enggak pernah. Itu sekitaran sini Pak. Oke, aman. Ini enggak dipijit toh? Nggak. Aman. Sebelumnya tahu YouTube saya? Enggak. Tahu Pak. Sudah tahu ya? Wah. Jadi tata laksanaannya perawatan udah tahu. Makanya hati-hati dengan pijit ya. Jadi di YouTube tuh seperti ini rasanya Mas. Iya Pak. Gurih ya? Pak, gurih Pak. Oke. Tidur aja, tidur biar enak. Oke. Jadi teman-teman semua yang mengalami cedera ACL disarankan stop aktivitas berat. Aktivitas yang melibatkan lutut. Contohnya apa? Lari, lompat, loncat. Jalan boleh enggak? Boleh. Olahraganya apa yang disarankan? Sepeda, jalan, renang gitu. Jadi ini kita merilis ototnya tidak bisa menyambung ligamennya. Ligamen ini tidak bisa nyambung karena ligamen ini jaringan ikat yang nggak bisa regenerasi, tidak ada sel regenerasi. Makanya salah satunya dengan operasi yaitu diganti dengan tendon. Ini Mas Hari tadi teriak-teriak, sekarang kok tenang-tenang. Halo. Halo Pak. Ah, sudah halo ini, sudah halo. Halo. Sakit? Sudah penting Pak. Ah, sudah enggak. Karena ini sudah rilis. Ya, sudah rilis. Jadi memang pasca cedera itu ya supaya tidak traumanya itu muncul terus ya memang harus nyerinya ini dihilangin. Ya, rasa nyeri toh? Iya Pak. Kalau jalan masih penting Pak. Lari Mas. ya sih nggak boleh, memang sih nggak boleh. Masih futsal ini? Enggak Pak. Sudah berhenti. Berhenti ya. Ya, terakhir nonton YouTube saya itu yang kakinya O itu. Kalau olahraga dengan kondisi ACL dipaksakan. Jadi mudanya ada, lansianya ada, persis itu. Jadi kalau olahraga dipaksa ini kakinya akan bentuk O. Dua-duanya sehingga akan mengakibatkan kerusakan ligamen yang lain. Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Siap. Oke. Nah, ini sudah nggak apa-apa, ini nggak sakit. Ya, sekarang tiarap. Oke. Nah. Nah, ini teman-teman, ini sakit sekali. Nah, ini enggak apa-apa, tapi ini sakit ini. Oh. Cis. Apalagi ini ya, cis. Nih. Ini enggak apa-apa nih. Ser. Apalagi ini ya. Halo. Halo. Kenapa sakit? Lemas. Udah toh.
Hahaha. Sakit enggak nih? Halo? Halo Pak, sudah berapa? Sudah beda ya? Oh, iya. Tadi sakit bener toh? Oh iya Pak. Enggak main-main toh? Iya, Pak. Enggak apa namanya sandiwara. Memang bener sakit. Ini sudah enggak sakit teman-teman. Ya. Jadi cedera ACL itu banyak terjadi pada atlet-atlet atau istilahnya penggemar olahraga futsal. Itu paling banyak. Jadi kalau di ranking di sini itu futsal itu yang mendominasi. Futsal, badminton, voli, sepak bola, nah ini. Basket, nah, tapi yang paling banyak penyebab olahraga futsal. Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Karena tadi pagi sorenya kerja, malamnya refreshing. Kondisi sudah capek, betul kan? Iya Pak. Pengennya happy. Kondisi capek, akhirnya kena ligamennya. Udah selesai sekarang. Nah ini sudah selesai teman-teman semua. Ini ya. Jadi saya sampaikan berkali-kali bahwa seorang mesur itu harus memahami tentang anatomi, harus memahami tentang fisiologi, harus memahami tentang patologi. Ya, harus patologinya harus paham. Patologi itu apa? Yaitu perjalanan terjadinya cedera. Analisis lah, dianalisis bahwa ini cedera apa. Karena cedera itu ada di muskuloskeletal, yaitu ada di otot, di tulang, di ligamen, di tendon. Itu. Jangan sampai penanganan yang salah. Contoh penanganan yang salah itu ya bagaimana? Kena langsung dipijit di area yang luka, itu yang nggak boleh. Karena yang namanya luka itu ada peradangan, ada pendarahan, nah itu kalau dipijit tambah buruk, tambah parah, akan lama pemulihannya, bisa berdampak cacat. Nah itu. Dan seorang mesur juga harus memahami tentang kontraindikasi. Ya, apa itu kontra? Itu hal-hal yang nggak boleh. Kontraindikasi masas. Contohnya luka terbuka, patah tulang, itu nggak boleh dipijit. Ya, itu. Nah, sekarang kita akan rilis ini. Kita akan reposisi, bukan rilis ya. Karena ini sudah nggak sakit ini. Ya, mana tadi? Ini tadi kan sakit, ini sudah nggak apa-apa. Ini sudah nggak apa-apa. Aman toh? Iya Pak. Oke, tapi ini sakit saudara-saudara ini. Ini ya. Ya, kita akan reposisi teman-teman semua. Turun dikit Mas. Hop. Ya. Oke, balik badan. Oke, coba cek jalan. Gimana rasanya? Enak Pak. Lebih enak? Jauh lebih enak. Jauh lebih enak ya. Tapi ini nggak sembuh ya. Maksud nggak sembuh itu nggak nyambung. Ya, ini menetap seumur hidup. Slim. Jangan seperti saya. Kecilin. Karena nanti kalau besar tambah gemuk, kapasitasnya nggak mampu. Ototnya, tulangnya apa, sendi lututnya nggak mampu. Jadi itu teman-teman semua. Sekali lagi, penanganan tepat, sembuhnya akan cepat, penanganan salah akan bertambah parah. Makanya perlu adanya edukasi,
Mudah-mudahan ini informasi bisa membantu, bisa mengedukasi teman-teman semua. Yang jelas jangan asal pijit. Terima kasih.